Is it over? Yeah, yeah, yeah. Is it over? Is it over? Yeah, yeah, yeah. Is it over? Is it over? Went to the edge of the town. I tried to look for you. There wasn't much to be found. I had to walk alone. And all the words you had said, then Kita ada tugas ekonomi baru loh. Kali ini kita mau bahas apa? Gimana kalau kita bahas analisis elastisitas saja? Elastisitas maksudnya apa sih? Emang kalian tahu? Ya, elastisitas itu kan perbandingan perubahan proporsional dari sebuah variabel dengan variabel lainnya. Emang konsep elastisitas ada berapa jenis? Emang kalian nggak tahu kan konsep elastisitas ada dua, elastisitas penawaran dan permintaan. Ya udah, sekarang kita mau bahas yang mana? Gimana? Kita fokus aja dulu kan ya bahas elastisitas penawaran. Terus kalian udah ada kandidat belum buat analisis? Sebenarnya kan kita sebelumnya ada wawancara sama produser telur bebek. Kita pakai itu aja. Kalian mau lihat hasil wawancaranya? Mana? Selamat siang Bu, dengan Ibu siapa? Nama saya Bu Risna. Jenis telur yang dijual apa saja? Ada telur bebek mentah yang datang dari Jawa langsung. Habis itu diasin. Telur asin sama telur bebek. Harga kisaran berapa saja? 80 per keratnya. Kalau telur Telur asinnya 90. Nyerahin di warung maksudnya. Penjualan telur per hari Kalau berapa? enggak dari raya seperti ini sekarang ya 1000 telur asinnya kira-kira 1000 lebih. per hari. Kalau hari raya bisa 2000, 3000. Tergantung harinya itu loh. Kalau hari raya purnama bisa 3000. Harga telur sekarang naik atau turun? Sekarang naik, ini mau habis Idul Adha ini naik. Mungkin naik terus sampai kalungan soalnya hari raya. Nah, berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, kita dapat melakukan analisis terkait dengan elastisitas penawaran terhadap telur bebek yang terjadi di pasaran. Namun, sebelum kita lanjut ke pembahasan yang lebih dalam, kalian tahu nggak sih penawaran itu apa ya? Jadi, penawaran merupakan keseluruhan jumlah barang yang tersedia untuk ditawarkan pada berbagai tingkat harga tertentu dan waktu tertentu. Nah, hukum penawaran itu sendiri menyatakan bahwa semakin tinggi harga barang, maka semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan atau dijual oleh produsen. Namun sebaliknya, ketika semakin rendah harga barang, maka jumlah barang yang dijual atau ditawarkan oleh produsen akan semakin sedikit. Jadi, hukum penawaran ini menjelaskan tentang hubungan antara harga barang dan jumlah barang yang ditawarkan oleh penjual. Jadi guys, hukum penawaran ini berlaku jika keadaan disebut dengan ceteris paribus atau keadaan tetap. So, elastisitas penawaran itu sendiri merupakan tingkat kepekaan jumlah barang yang ditawarkan dalam menghadapi perubahan suatu harga. Ada 3 faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran. Yang pertama, kapasitas produksi, menunjukkan kapasitas perusahaan menghasilkan barang atau jasa. Semakin besar kapasitasnya akan menyebabkan penawaran semakin elastis. Namun, semakin kecil kapasitasnya, maka penawaran semakin tidak elastis. Yang kedua, jenis barang yang diproduksi atau persediaan. Jika barang tersebut mulai rusak, maka permintaan kurang elastis. Namun, jika barang tersebut awet, maka kemampuan elastisitasnya akan menunjukkan elastis yang besar. Faktor ketiga adalah waktu analisis. Jangka waktu juga punya pengaruh terhadap elastisitas penawaran. Semakin panjang waktu analisisnya, elastisitas yang dihasilkan semakin kecil. Semakin kecil waktu analisisnya, elastisitas yang dihasilkan semakin besar. Adapun jenis-jenis elastisitas yaitu terdiri dari elastis, inelastis, elastis puniter, elastis sempurna, dan inelastis sempurna. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Risna, pada hari biasa, di saat harga telur 80.000, Ibu Risna menawarkan 33 kerat telur asin. Dan menjelang hari raya, saat harga naik menjadi 90.000,
Ibu Risna menawarkan 65 kerat telur asin. Berikut ini merupakan analisis perhitungan elastisitas penawaran. Rumus untuk menghitung elastisitas penawaran yaitu ES sama dengan delta Q per delta P dikali dengan P per Q, yang dimana P merupakan harga pada saat hari normal dan Q merupakan kuantitas penawaran pada saat hari normal. Kemudian, delta Q merupakan selisih kuantitas penawaran pada saat hari normal dan pada saat hari raya. Dan delta P merupakan selisih harga penawaran pada saat hari normal dan pada saat hari raya. Sehingga hasil yang diperoleh setelah melakukan perhitungan yaitu menunjukkan hasil 8,00 dengan sudut anti tangan yang diperoleh sebesar 82,87 derajat. Data penawaran tersebut apabila disajikan dalam kurva penawaran yaitu sebagai berikut, di mana garis vertikal itu menunjukkan harga dan garis horizontal menunjukkan jumlah barang. Pada garis tersebut, garis pertama yaitu 80.000 pada 33 karat dan garis kedua 90.000 pada 65 karat. Berikut merupakan kurva elastisitas penawaran, di mana garis vertikal menunjukkan bahwa nilai ES sama dengan 0, dan garis horizontal menunjukkan nilai ES sama dengan tak terhingga. Selanjutnya, garis yang berwarna biru menunjukkan jika sudut nilai ES sama dengan 1 atau setara dengan 45 derajat. Dan garis yang berwarna merah menunjukkan nilai ES sama dengan 8,00 dengan sudut anti-tan yaitu 82,87 derajat. Nah, di mana semakin barang mendekati garis horizontal menunjukkan bahwa penawaran tersebut bersifat elastis. Dan sebaliknya, jika barang mendekati garis vertikal menunjukkan bahwa penawaran bersifat inelastis. Kurva elastisitas penawaran dalam kasus ini sesuai dengan hukum penawaran, yaitu kenaikan harga diikuti oleh kenaikan jumlah barang yang ditawarkan. Di dalam perhitungan yang telah dilakukan, ES bernilai lebih dari 1, atau perubahan harga direspon perubahan Q yang ditawarkan lebih besar. ES menunjukkan hasil 8 yang berarti di mana setiap perubahan 8 merupakan akibat yang disebabkan oleh perubahan Rp1. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai koefisien ini menunjukkan penawaran pasar yang bersifat elastis karena hasilnya lebih dari 1 atau di atas 1. Di mana pada kasus ini terjadi perubahan elastis ketika perubahan kuantitas barang yang ditawarkan lebih besar dari perubahan harga.